Apa tandanya mudah untuk menikah? Itu lagi bagaimana pernikahan itu mudah dilaksanakan, zina jangan banyak terjadi. Yaitunya bahwa menikah itu cukup ada wali, cukup ada 2 orang saksi, pengantin laki-laki perempuan, ada ijab kabul, ada mahar, selesai. Tak perlu banyak kali. Ya. Cukup syarat. Di mahar ini tak mesti besar-besar. Bahkan mahar yang paling sedikit itu yang paling bagus. Kenapa bagus, Pak? Memudahkan berlangsungnya pernikahan. Bahkan pesta itu pun tak wajib. Ya. Memang disuruh, tapi tak wajib dalam hukum fikih. Ya. Berwalimahlah walaupun seekor kambing, kata Rasul. Tapi tak wajib. Ya, disunahkan mengadakan walimatul urus. Cuma kadang-kadang kan kita yang membuat kita susah. Kita yang membuat kita sibuk. Kita yang membuat kita sulit. Ya, maunya ada pesta, bagus. Tapi kadang-kadang maunya itu maunya wah. Kadang-kadang karena ingin wah, tegadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Dan mari kita baca bersama-sama Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar mukinan biha, dalam keadaan yakin dengannya, famata min yaumih, lalu dia wafat di hari itu, qabla ayyamsi, sebelum ayyamsia, sampai waktu malam. Kita baca waktu pagi, sebelum datang waktu malam kita sudah wafat. Fahuwa min ahlil jannah, maka orang tadi termasuk ahli surga. Dan wa man qalaha minal lail, siapa yang membacanya di waktu malam, wa huwa muqinum biha, dan ia pun yakin dengannya, famata, lalu dia wafat qabla ayyasbiha, sebelum datang waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia pun termasuk ahli surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita baca pagi dan juga petang hari,
malam. Maka fadilahnya selain dosa kita diampuni oleh Allah, maka min ahlil jannah, andaikan kita tidak panjang umur dari pagi tak sampai malam, malam tak sampai matahari terbit, maka min ahlil jannah, kita termasuk adalah ahli surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah dari dahulunya hingga hari ini dan sampai akhir hayat kita. Yang lebih teristimewa lagi nikmat-nikmat Allah, andai kata kita ditakdirkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah jauh berlipat ganda, jauh lebih istimewa lagi dibandingkan nikmat-nikmat yang sekarang. Maka nikmat-nikmat Allah itu perlu kita syukuri dengan beribadah kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, yaitunya sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maunya kita termasuk orang-orang yang sedikit itu. Dan ditegur kita disindir kita oleh Allah dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Kamu tidak syukuri, kamu tak suka dengan nikmat-nikmat Allah. Berulang kali diulang oleh Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, salawat bering salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita butuh salawat kepada Rasulullah. Bukanlah Rasulullah yang butuh salawat kita. Kenapa? Allah saja bersalawat kepada Rasul. Para malaikat Allah pun bersalawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka pantas sekalilah kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada dua majelis yang istimewa kata Rasulullah SAW. Tapi di antara dua ada yang istimewa lagi. Yaitunya pertama adalah majelis zikir. Maka tadi kita ambil momen ini juga, kita berzikir membaca Sayyidul Istighfar. Ya, maka disebutlah majelis zikir. Dan kita ambil yang kedua, majelis yang lebih istimewa, yaitunya majelis ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini pada maghrib ini amanannya agak berat nampak. Ya, yaitunya menggantikan Pak Dr. Mawardi LCMA, Buya Dr. Mawardi Saleh LCMA. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam ini kita akan membahas atau mengulang-ulang. Ya, karena pengajian ini Pak dari dulu kadang-kadang berputar di situ tambah-tambah sih. Tapi bukan sekedar itu mencari ilmu saja. Karena ketika kita sampaikan tadi, kita duduk di masjid ini adalah majelis zikir, ada majelis ilmu. Dan jarang kita duduk di masjid ini yang agak lama secara ramai kalau tak adalah majelis ilmu. Setelah kita selesai zikir, selesai doa, orang banyak pulang ke rumah masing-masing. Maka tidak mesti ilmu apa yang kita dapat. Tapi yang paling penting ketika kita berada di majelis ilmu, majelis yang istimewa. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kali ini kita akan membahas masalah godaan syaitan. Syaitan diulang beberapa kali dalam Quran. Ya, kata-kata iblis pun diulang oleh Allah. Di dalam surat Al-A'raf dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan itu menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita kembali kepada kisah Nabi Adam alaihissalam, maka yang perlu kita waspadai
di antara hikmahnya adalah adanya syaitan penggoda. Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan di muka bumi seorang khalifah, yaitunya Nabi Adam. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, setelah Nabi Adam diciptakan, Allah masukkan ke dalam surga. Ya, tidak langsung ke bumi. Setidaknya ada dua makna atau dua hikmah yang kita ambil. Pertama, yaitunya Allah memperkenalkan kepada Nabi Adam, ya, bahwa surga itu benar adanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak akan cerita Madinah, akan enak cerita itu ketika Bapak sudah pulang dari Madinah. Bapak menceritakan indahnya di kota Makkah, di sekeliling Ka'bah, Masjidil Haram, ketika Bapak Ibu sudah pulang di sana. Akan tetapi ketika hanya kita bercerita, hanya mencerita orang, kalau bercerita karena melihat di TV, menarik. Tapi lebih menarik lagi ketika kita sudah pergi ke tempat itu dan kita ceritakan. Seakan-akan ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke surga, Allah memperkenalkan bahwa surga itu memang benar ada. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam nanti diturunkan ke muka bumi, maka dia akan cerita kepada anak cucunya bahwa surga itu ada. Tidak sekedar cerita, tapi memang sudah pulang dari sana. Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang kedua, ketika dalam surga ada iblis yang menggoda. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin." Wahai Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini. Kalau kalian dekati, fatakuna minaz zalimin, maka kalian akan termasuk bagian orang-orang yang zolim. Zolim ini tak mesti menyakiti orang. Zolim itu adalah melampaui batas daripada yang sudah ditentukan. Ya, kamu tak boleh keluar dari pagar. Kita keluar dari pagar, itu zolim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dalam ayat yang lain disebutkan ala syajaratil khuldi. Kalau Allah cuma mengatakan dalam ayat ini wala taqraba hazihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Tapi iblis mengatakan jangan maukah ku tunjukkan pohon yang kekal. Pohon khuldi. Ini tambahan dari iblis. Ya, Allah cuma bilang hazihi syajarah, pohon. Lalu iblis menambah syajaratil khuldi. Apa maknanya, Pak? Ini jebakan dari iblis. Iblis itu kadang-kadang memutarbalikkan fakta. Yang benar dibuat seakan-akan salah. Yang salah dibuat seakan-akan benar dan menarik. Dibuat semenarik mungkin. Ya, ini gaya iblis. Lalu apa makna sajaratil khuldi itu? Sajar kekal. Maknanya kalau didekati, kalau dinikmati, maka kalian akan kekal di surga. Maka dalam surat A'raf ada dinyatakan oleh Allah, syaitan itu ketika menggoda iblis, manahakuma rabbuka an hazihi syajara illa an takuna malaikan au takuna minal khalidin. Allah tidak larang kalian kecuali Allah tak mau kalian menjadi dua orang malaikat atau menjadi kalian akan kekal di surga. Kan dibalikkan, Pak. Allah melarang jangan dekati. Tapi iblis, Allah tak larang kalian kecuali Allah tak mau kalian lama-lama di surga. Maksudnya, kalau kalian makan, kalian akan di surga terus. Makan tak boleh sama Allah. Maunya kalian makan, kalian kekal di surga. Ini gaya iblis.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Lalu iblis ini tak tanggung-tanggung, wa qasamahuma, dia bersumpah. Ya. Ini kadang-kadang kawan kita menjebak kita. Alah, saya nolong kamu demi Allah. Nah, ini pengen pakai pula demi Allah. Nah, inni lakuma laminan nasihin. Sumpah itu sudah mengajak kita yakin kepada apa yang disampaikan. Lalu dalam ayat ini ada pula inni. Dalam bahasa Arab, inna, anna, inna dan anna itu maknanya litaukid. Benar-benar saya ini, kata iblis, benar-benar lakuma laminan nasihin. Lalu ditambah pula dengan kalimat la minan nasihin. Sungguh benar-benar orang yang sedang menasihati. Gaya iblis itu saya kasihan sama kalian. Maka kadang sekarang Bapak Ibu yang terjadi, gaya iblis ini banyak dipakai orang. Anda butuh bantuan, ya Pak? Masuk ke HP kita sekali, 2 kali, 3 kali sehari. Ya, kami siap membantu Anda. Nampaknya kan menarik. Nampaknya menarik apa? Awak susah, awak tak punya duit, awak perlu duit, akan dibantu. Ya, langsung cair dalam 1 hari. Atau dalam 1 jam dicari yang lebih cepat. Hanya syaratnya ini dan itu. Tapi setelah kita teliti, betulkah ini bantuan gratis? Atau minimal bantuan dibantu bayar, dihutangkan bayarnya sebanyak itu? Rupanya tidak. Ada di sini mengandung bunganya. Atau mengandung riba. Yang riba dalam agama tak boleh. Tapi menarik judulnya. Ada contoh lain, kita tidak menyebut, ya, menyebut di mana. Judulnya menarik. Tempat hiburan. Kira-kira menarik enggak, Pak? Tempat hiburan. Orang mau hiburan. Tapi apa yang ada di sana tidak sekedar hiburan. Kadang-kadang ada narkoba. Kadang-kadang berkelahi di dalam. Kadang bini orang jadi bini awak. Ya, anak orang kayak bini awak. Ini yang terjadi. Ya, kadang-kadang mabuk dan sebagainya. Judulnya hiburan. Mau apa kita dengan hiburan? Tutup tempatnya. Judulnya hiburan. Ada contoh lain di tempat lain, Pak. Saya tidak tahu di sini. Saya jarang ke dekat sini. Ya, family karaoke. Family. Family itu kan keluarga, Pak. Keluarga. Tapi coba kita tengok siapa yang masuk. Apakah suami, istri, bawa anak 1 atau 2, lalu nyanyi dalam. Ya. Kalaupun ada mungkin 1, 2. Judulnya menarik, tapi di balik judul itu ada masalah. Ini gaya iblis tadi. Ala syajaratil khuldi. Sajar kekal, tapi rupanya enggak. Ketika dimakan nanti apa yang terjadi? Ya, badat lahuma sau'atuhuma. Ya, hilang pakaian surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ciri-ciri iblis itu lagi? Ya, ciri-ciri syaitan itu lagi. Yaitunya mubazir. Ya, sifat-sifat mubazir. Kenapa dikatakan mubazir itu saudara setan? Karena setan itu mubazir. Dia taat dulu. Ya, dia hebat dulu. Ya. Tapi kehebatan dia, ketaatan dia itu dia sia-siakan. Lalu iblis itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia minta umur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta umurnya panjang kepada Allah, tapi untuk apa? Ya. Kata iblis dalam surah Al-A'raf juga, qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni, beri kesempatan aku. Panjangkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkit mereka. Kata Allah, qala innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang yang diberi kesempatan untuk itu.
Tapi apa guna umur panjang itu oleh iblis? Katanya, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya pasti benar-benar akan duduk di jalanmu yang benar. Saya akan goda manusia itu untuk tak berbuat baik. Kalau dia sholat, bagaimana dia tak ikhlas, ya, tak kusuk. Kalau dia bersodako, berinfak, bagaimana dia tidak ikhlas. Aku buat begitu. Atau dia tak jadi berinfak, ya, dia tidak jadi berkorban karena takut, ya, takut uangnya habis dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, ini iblis minta. Sumala atiyannahum. Lalu iblis pun bersumpah, pasti kukan datangi mereka. Manusia itu akan kudatangi min baini aidihim wa min khalfihim. Aku akan datang dari depan mereka. Wa min khalfihim, aku akan datang dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu takkan mendapati mereka, ya Allah, termasuk orang-orang yang bersyukur lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya bahwa iblis itu bersumpah dari segala sisi dia akan menyesatkan kita. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, iblis siap untuk menggoda kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iblis minta umur panjang kepada Allah. Tapi mubazir, umur panjangnya untuk menggoda manusia, tidak untuk tobat. Iblis minta umur panjang untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia. Tapi oleh Allah, Bapak Ibu, dikabulkan. Ya, silakan, aku kasih kesempatan, kata Allah. Apa kata ulama maknanya, Bapak Ibu? Kalaulah iblis yang durhaka itu, ya, dikabulkan doanya, padahal untuk menyesatkan manusia. Lalu tentulah kita orang beriman, tentulah kita orang yang takwa, ya, orang rajin ibadah, yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ini makna, ada terkandung makna semua. Ya, dalam kitab Al-Azkar diterangkan oleh Imam Nawawi gitu. Cuman kadang-kadang kan kita tuh mintanya ingin cepat. Ya, kita tugas kita cuman minta. Ya, kapan dikasih, seperti apa dikasih, itu urusan Allah. Ada yang cepat, Ustaz? Ada yang langsung. Ada 3 orang yang terkurung dalam goa, langsung dikasih. 1 orang berdoa, terbuka pintu goa. 1 orang lagi berdoa, terbuka pintu goa. 1 orang lagi berdoa, terbuka lagi sepertiga. Akhirnya pintu goa yang rasanya takkan bisa dibuka di tengah hutan, terbuka seperti biasa kembali. Dengan berdoa langsung. Ada yang tak ada, langsung dikasih oleh Allah. Nabi Ibrahim berdoa, minta seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail. Dikasih oleh Allah. Tapi jauh. Muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdoa tapi dalam bentuk lain dikasih oleh Allah. Orang tua Maryam berdoa untuk dapat anak laki-laki. Tapi dikasih Allah anak perempuan. Ini dikabulkan juga nih, Pak. Ya, dikabulkan. Cuma kadang-kadang kita memandang ini kayak tak dikabulkan. Contoh lain dalam kehidupan. Kalau anak kita sakit, dia minta belikan es. Badannya demam. Kira-kira kita belikan apa? Ya, sayang ke anak, belikanlah, Bu. Tidak mau biasanya. Takut tambah demam. Mau kita belikan dia apel atau buah-buahan yang mungkin menjadi sebab obat untuk dia. Ya, mau dia makan. Kadang-kadang yang kita belikan tuh jauh lebih mahal daripada apa yang diminta. Cuman si anak tidak tahu. Dia mengira apa yang diminta tak diberi. Tapi sebenarnya
yang diminta diberi, tapi dalam bentuk lain yang lebih tepat, yang lebih bagus. Maka ketika orang tua Maryam meminta anak laki-laki, dikasih anak perempuan Maryam. Apa keistimewaannya? Maryam ini istimewa. Ya, di antaranya tinggal di Baitul Muqaddas. Di antaranya lagi ketika Nabi Zakaria datang ke kamarnya, sudah ada makanan. Sudah ada makanan, Pak. Belum sempat diantar makanan, makanan sudah ada. Yang lebih menarik lagi, makanan itu cocok dengan musim. Ya, suasana. Kalau hari cuaca sedang dingin, makanannya agak hangat-hangat. Kalau hari sedang panas, makannya yang cocoknya agak dingin-dingin. Ya, maka ketika ditanya kepada Siti Maryam, ini dari mana? Ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah dan cocok dengan apa yang enak sesuai waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kelebihan Maryam lagi? Maryam diberikan Allah anak laki-laki yang dibanggakan, yang akan dikenang oleh umat-umat beragama. Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah. Ya, rupanya minta laki-laki, dikasih perempuan. Perempuan ini istimewa. Lahir darinya anak laki-laki istimewa pula. Jadi kadang-kadang yang kita minta tak mesti itu yang diberi. Kadang-kadang yang kita minta belum tentu baik untuk kita dikabulkan dalam bentuk lain. Ya Pak. Maka Nabi Isa ini istimewa. Tidak ada ayah, ibu ada. Akan tetapi beliau tetap manusia juga. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran dinyatakan bahwa Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Apa maknanya dalam tafsir Ibnu Katsir? Ketika Nabi Isa itu diciptakan tanpa bapa, maka Nabi Adam itu lebih daripada itu. Nabi Adam diciptakan tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Kalau ini tidak ada ayah. Kalaulah ini pantas jadi Tuhan, kalaulah, maka ini lebih pantas jadi Tuhan. Tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Nabi Isa alaihissalam keluar dari seorang ibu yang juga manusia. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka kembali, kalaulah ini disembah, maka ini lebih pantas untuk disembah. Ya, kalaulah. Akan tetapi ini tak disembah, tentu ini lebih lagi tak wajar untuk disembah. Kita kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu gaya iblis tadi. Dia bersumpah menyesatkan manusia, dia benar-benar meyakinkan, dia bersifat mubazir. Yang perlu kita ingat lagi, bahwa iblis itu tak nampak oleh kita. Dia nampak kita. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Iblis itu, setan itu kita tak nampak, tapi dia nampak kita. Nampak Pak? Enggak kan? Tapi dia nampak kita. Maka sebenarnya setan itu mudah menggoda kita kalau kita tidak siap. Karena dia nampak kita. Maka kata ulama, minta tolonglah kepada zat yang nampak iblis itu, yang nampak setan itu, tapi iblis, setan itu tak nampak dia. Yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iblis dan setan ini tak ada kata damai. Tak ada kata berkawan. Tapi kalau dengan manusia diajak terus berkawan. Tersinggung seperti apapun perasaan kita oleh tetangga,
bagaimana tetangga itu akan baik dengan kita, bagaimana kita akan baik kepada tetangga. Akhirnya yang selama ini bertengkar menjadi teman yang sangat dekat. Itu kalau dengan sama manusia. Tapi dengan iblis, setan tak ada kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Syaitan ini di mana-mana dia akan siap untuk menggoda kita. Termasuk di masjid ini sendiri. Ya. Dalam hadis Nabi, ketika muazzin itu azan, maka setan itu kabur terkentut-kentut jauh. Terbirit-birit. Lah selesai muazzin itu azan, dia datang lagi. Lalu si muazzin atau si mukim, orang iqamah, memandangkan iqamah, dia kabur balik. Ya, berarti dia takut dengan azan. Lalu dia muncul lagi, datang ke dekat kita, ingin sholat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, tempat kita sholat saja dia hadir. Ya, hadir. Maka ketika kita bersaf, kalaulah tidak darurat, nah, ini Pak, kalaulah tidak darurat. Ini kan kita agak jarang karena darurat COVID. Ya. Kalau enggak biasanya Pak Imam kan rapat dan lurus dan rapatkan saf. Kalau tadi Pak Imam kan cuman luruskan saf. Karena kalau disuruh rapat ini sudah pakai tanda. Ya. Nah, jadi kondisi begini boleh. Nah, ini boleh Pak. Ya. Apakah sah sholat? Yang masalah darurat itu sah. Tidak pun darurat. Nah, ini Pak, tidak pun darurat kondisinya. Ya, tidak kondisi corona kita. Ini dalam kajian fikih, andai kata Pak Imam sholat di depan, lalu makmum jauh di belakang, tapi nampak Pak Imam, ya jelas suaranya nampak, ini boleh mengikut imam. Cuma kata ulama fikih, kondisi begini seperti saya contohkan tadi makruh, ya makruh ini tidak haram dan tidak batal sholat. Sholat jamaah tak batal, ya. Andai kata kondisi tidak corona dan seperti sekarang. Tetap sah. Lalu makruh tadi ada apa? Kata ulama sebagian mengurangi fadilah 27 derajat. Jadi seandainya kita harusnya dapat 27 derajat sholat jamaah itu, maka kondisi tadi seharusnya seorang imam di depan, makmum laki-laki sama laki-laki di samping sedikit. Tapi ini cerita kita tadi, imam di depan, makmum agak jauh di belakang. Sahkah itu secara fikih? Itu sah. Cuman makruh, bukan disuruh. Andai kata terjadi, maka ini tetap sah secara fikih. Ya, nah, jadi jangan khawatirkan. Ini pun kondisi darurat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam kondisi aman kita tak rapat saf, maka setan akan masuk di sela-sela saf itu. Nah, ini akan masuk. Dia akan menggoda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, maka kita rapatkan saf itu ketika kondisi normal. Ya, rapat dan luruskan saf. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan juga setan itu akan berada di kampung kita ini, bahkan dia akan menguasai kampung kita ini. Kalaulah di kampung itu tidak ada sholat berjamaah. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan dalam kitab fikih bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Ya, sebagian ulama mengatakan fardu ain. Sebagian ulama mengatakan syarat sah sholat. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Apa makna fardu kifayah? Kalau tak ada yang sholat berjamaah, maka semuanya di kampung ini berdosa. Ini menurut sebagian pendapat ulama tentang sholat jamaah. Paham Pak? Ya, sebagian ulama, jangan salah paham. Sebagian ulama sunnah muakkadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka tak ada sholat jamaah, maka setan akan menguasai. Apa makna setan menguasai? Orang akan mudah untuk berbuat dosa. Orang akan malas untuk berbuat ibadah.
Ini makna setan akan menguasai kampung kita. Maka penting sholat jamaah 5 waktu ini harus ada di masjid kita. Ya, 27 derajat itu Pak, Bu, tidak 27 kali lipat. Ya, orang banyak mungkin memahami atau sebagian orang memahami kalau sholat sendiri contoh 10, kalau jamaah kali 27 sama dengan 270. Tidak pas. Maknanya apa? 27 macam kata ulama yang ada dalam sholat jamaah tak ada dalam sholat sendiri. Apa contoh? Sholat sendiri mana mendapatkan saf? Sholat sendiri mana menjawab amin? Sholat sendiri mana mendengar bacaan imam? Sholat sendiri mana kita dapat fadilah saf terdepan? Kita sendiri. Ya, sholat sendiri mana pahala jalan ke masjid? Sholat sendiri mana doa masuk masjid? Sholat sendiri mana doa keluar masjid? Tapi kan ada orang sholat sendiri ke masjid Ustaz, tapi jarang. Ya, jarang orang pergi ke masjid itu untuk sholat sendiri Pak. Saya mau ke masjid lah, ngapa sholat sendiri? Ini jarang. Rata-rata orang sholat ke masjid untuk berjamaah. Jadi makna 27 itu. Jadi selain dapat 27 macam yang tak ada fadilahnya dalam sholat sendiri, setan akan jauh daripada kampung kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan itu tidak sekedar masuk ke kampung kita. Tetapi setan itu akan masuk ke rumah-rumah kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Iza dakhala ar-rajul baitah." Apabila seorang laki-laki masuk ke rumahnya, ya, fa zakarallaha ta'ala inda dukhulih, maka dia menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk, wa inda ta'amih, dan dikala makan, qala syaitan lama bita lakum wala asya. Ya, kita masuk rumah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk rumah orang tak ada, Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Kita masuk rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita baca Bismillah, maka setan yang berada di rumah la mabita lakum. Kita tak bisa nginap di rumah ini. Wala asya, ketika kita akan makan, apa kata setan? Awak tak bisa juga makan di rumah ini. Maka kata orang tua-tua dulu ketika ya saya kecil, kalau kawan tuh banyak makan, nak kamu tak baca bismillah. Ya, lah tambuh 2. Tambuh juga lagi. Ya. Ini maknanya bahwa dia tak baca bismillah, maka setan ikut makan dengan. Dan ada lagi ketika seorang mendekati istrinya. Ya. Mendekati ini bahasa saya, Pak. Ya, tidur bersama istrinya, dia tak baca bismillah, maka setan pun akan berpengaruh padanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada dulu kawan-kawan sambil seloroh, ya, kawan tu agak nakal, ya, bahasa kaminya Pak, apa enggak baca bismillah dulu? Apa enggak baca bismillah dulu? Ini rupanya kalimat-kalimat orang tua-tua dulu. Rupanya ada hadisnya, tapi tidak hadisnya yang disampaikan, makna-makna, kandungan-kandungan yang terkandung dalam hadis itu. Jadi baca basmalah, maka setan akan. Ketika kita berada di rumah kita, maka oleh Rasulullah SAW kita disuruh membaca suratul Baqarah. Baca di rumah kita surat Al-Baqarah, panjang kali Ustaz? Iya, agak panjang. Maka ketika baca Al-Baqarah, setan akan jauh. Tapi sebagian ulama meneliti juga, kenapa Al-Baqarah betul sampai setan jauh? Karena dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi. Ada ayat kursi. Ayat kursi ini pada satu ketika iblis ya mencuri zakat Ramadan. Abu Hurairah ketika itu menjaga zakat. Kalau bahasa kitanya zakat fitri atau zakat fitrah. Ya. Dicuri oleh setan. Besok pagi ditangkap oleh sahabat tadi. Minta ampun, minta dilepas dia. Akhirnya dilepas. Banyak alasannya dilepas.
Besok pagi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kejadian malam tadi? Ada yang mencuri Rasul, lalu dia tangkap, dia banyak alasannya dan minta dilepaskan. Saya lepas. Ya. Apa kata Rasulullah? Dia pembohong. Malam nanti dia datang lagi. Kalau enggak tengok. Ya gitulah kira-kira bahasa kita. Lalu dijaga malam kedua, juga ada lagi dia mencuri. Curi dia. Lalu ditangkap kembali, lalu berbagai macam alasan kembali, lalu dilepas kembali. Ya, besok pagi ketemu Rasul. Apa kejadian malam tadi? Begini ya Rasul. Dia malam nanti diulangnya balik. Setelah 2 kali, Pak. Malam ketiga akan diulang. Maka ketika malam ketiga memang mencuri dia balik. Lalu ditangkap balik, dia minta dilepas. Tapi kali ini dia katakan, ya, lepaskan saya. Saya akan tunjukkan satu bacaan yang kalau kamu baca, kamu akan jauh setan dari kamu. Lalu diajarkanlah ayat kursi tadi. Maka ketika pagi ditanya Rasul, apa yang terjadi? Ya, kata dia, diceritakanlah oleh sahabat tadi apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Dia pembohong, tapi kali ini dia jujur. Dia benar. Maknanya apa? Yang diajarkannya itu akan boleh kita amalkan, akan menjauhkan setan dari kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka di rumah kita baca suratul Baqarah. Kalau tidak mungkin minimal ayat kursi tadi. Maka setan akan jauh dari kita. Dan setan ini tidak sekedar masuk ke rumah kita, tapi dia akan mengganggu kita dengan istri kita. Setan ini akan mengganggu kita dengan tetangga kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ketika setan-setan itu sudah berani menggoda manusia berbuat dusta, ini setan iblis mengatakan hebat. Maka ketika setan yang lain sudah membuat orang mencuri, ini hebat. Tapi ketika satu setan, setan sudah berhasil menceraikan, membuat bubar sebuah rumah tangga, bercerai suami istri karenanya, maka ini yang paling hebat. Apa maknanya, Pak? Setan itu mungkin kita takkan sirik lagi. Ya, setan itu kecewa, tak apa lagi. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW diutus itu tak mungkin orang diajak menyembah berhala lagi. Tapi apalagi caranya? Bagaimana suami istri bertengkar? Bagaimana tetangga dengan yang lain bertengkar? Bagaimana sesama muslim, sesama mukmin ini bertengkar? Maka dia akan masuk dengan hal itu. Maka seringkali kita ketika dunia sudah di tangan kita ribut. Ketika ada bencana kita dekat. Ketika ada bantuan kita bertengkar. Terlebih lagi dalam rumah tangga nih Pak, ketika terjadi tolak, ketika terjadi perceraian suami dan istri, ini paling hebat kata iblis. Maka jangan sampai terjadi. Maka tolak itu adalah sesuatu yang halal tapi tidak disukai. Maknanya apa? Dia hanya sebuah solusi. Maka Allah tentang masalah nikah, bagaimana pernikahan itu dipermudah semudah mungkin. Kalau masalah tolak dipersulit sepersulit mungkin. Apa tandanya Bapak Ibu? Ketika orang akan menikah, itu mahram itu tak banyak. Ya, tak banyak. Dengan sepupu pun dalam fikih, boleh menikah, boleh. Tapi tidak dianjurkan ya Pak. Boleh ini beda dengan dianjurkan. Tapi makruh. Intinya sah menikah kalau terjadi. Tapi makruh, tak bagus. Berarti kan mudah mencari pasangan itu. Allah ingin mudah. Apa tandanya mudah untuk menikah? Itu lagi bagaimana pernikahan itu mudah dilaksanakan, zina jangan banyak terjadi. Yaitunya bahwa menikah itu cukup ada wali, cukup ada 2 orang saksi,
Pengantin laki-laki perempuan, ada ijab kabul, ada mahar, selesai. Tak perlu banyak kali. Ya. Cukup syarat. Di mahar ini tak mesti besar-besar. Bahkan mahar yang paling sedikit itu yang paling bagus. Kenapa bagus, Pak? Memudahkan berlangsungnya pernikahan. Bahkan pesta itu pun tak wajib. Ya. Memang disuruh, tapi tak wajib dalam hukum fikih. Ya. Berwalimahlah walaupun seekor kambing, kata Rasul. Tapi tak wajib. Ya, disunahkan mengadakan walimatul urus. Cuma kadang-kadang kan kita yang membuat kita susah. Kita yang membuat kita sibuk. Kita yang membuat kita sulit. Ya, maunya ada pesta, bagus. Tapi kadang-kadang maunya wah. Kadang-kadang karena ingin wah, tegadai sesuatu. Ingin wah, hutang sana sini. Ya, ingin wah, kadang-kadang berhutangnya sudah pakai bunga, pakai riba. Ingin wahnya kadang-kadang sudah bercampur dengan hal-hal yang tidak bagus lagi dalam agama. Kita persulit, kita mempersulit. Maunya wah 50 juta, 100 juta, 200 juta. Maunya banyak yang diundang, seanu harus diundang. Akhirnya kita sibuk sendiri. Padahal agama tidak mewajibkan. Dalam perceraian Allah persulit. Apa tandanya? Supaya jangan terjadi perceraian. Tidak bagus bercerai itu. Ya. Sudah yang terakhir kali lah. Tidak ada apa lain lagi. Ya, tidak bisa solusi rasanya lagi setelah dirembukkan. Nampaknya ujung-ujungnya bercerai. Akan tetapi agama itu membuka kesempatan untuk kembali lagi. Apa tandanya untuk kesempatan kembali lagi? Ada masa iddah. Masa iddah itu suami berpikir lagi dalam masa iddah itu, saya rujuk atau tidak. Jadi yang rujuk itu suami. Ya, rujuk. Ya. Tapi tentu ada kadang-kadang ayo rujuk Bang atau gimana caranya. Tapi inti yang rujuk itu suami. Dan di dalam rujuk ini dalam mazhab Syafi'i tidak dipersulit. Ya, tapi hati-hati dalam iddah nih Pak, ada iddah itu 3 kali suci. 3 kali suci ini bukan 3 bulan. Ya, 3 kali masa suci perempuan, setelah itu boleh dia bukan milik suaminya lagi. Kalau ingin balik tidak rujuk namanya, tetapi nikah baru balik seperti nikah yang pertama. Tandanya apa? Allah persulit perceraian ini. Allah permudah rujuk. Dalam mazhab Syafi'i, rujuk itu cukup kata-kata. Seorang suami mengatakan, saya rujukkan kamu istriku ke nikahku balik. Nah, saya rujukkan kamu ke dalam nikahku balik. Tidak jadi kamu saya ceraikan. Walaupun sudah terjadi ya. Maksudnya saya rujukkan kamu ke nikahku balik. Tidak kita lanjutkan sampai habis iddah. Ya, tidak perlu saksi. Tidak perlu wali. Tidak perlu mahar. Tidak perlu ijab tidak perlu qabul dari perempuan. Ya, cukup kata-kata. Cuma beda dengan pengadilan Pak. Itu kalau di pengadilan kan administrasi. Mana surat cerainya, mana surat rujuknya. Nah, ini perlu. Sama dengan KTP. Walaupun saya tak punya KTP, saya tetap orang Indonesia. Walaupun saya tak punya SIM, saya tetap bisa pakai Honda kalau saya sudah pandai. Tapi kan itu administrasi. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, agama ingin pernikahan ini langgeng dibuat, pernikahan ini berlangsung dengan mudah, dipermudah oleh Allah. Jangan berzina. Allah ingin pernikahan ini jangan mudah bercerai. Andai kata bercerai pun, ya, selalu dikasih kesempatan untuk berpikir kembali, rujuk kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat ketika kita bercerai, maka setan sudah sangat gembira, sangat berhasil menghancurkan sebuah rumah tangga. Tidak suami istri aja, anak kita khawatirkan. Tidak anak saja,
keluarga suami dengan istri yang selama ini sudah baik akan retak, akan tidak baik hubungan mereka juga. Apa yang kita sampaikan pada malam ini mudah-mudahan barokah untuk kami sendiri, umumnya kita bersama. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.